Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Kaifa halukum? Alhamdulillah. Alhamdulillah, hari ini kita masih bisa bertemu. Ini adalah pertemuan kedua kali kita. Yang sebelumnya kita sudah pernah bertemu seminggu yang lalu. Di sini sebelum kita memulai pembelajaran kita, di sini Buya cek dulu kehadiran dari siswa atau santri-santri kita yang ada saat ini. Ketua kelas, siapa di antara kawan-kawannya yang gak hadir hari ini? Si Finsa Asmalusna ya. Si Finsa Asmalusna. Aina huwa? Sakit. Sama si Rizwandi juga. Rizwandi mana? Izin. Izin. Mudah-mudahan berikan kesehatan dan dimudahkan semua urusannya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian untuk mengambil berkah dari pembelajaran kita ini, terlebih dahulu kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, sekaligus membacakan doa. Ini kita mintakan kepada ketua kelas untuk mengimami doa kita di siang yang berbahagia ini. Silakan ketua kelas. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa qalban khashi'a wa amalan salihan متقبلا ربنا زدنا علما وارزقنا فهما يا أرحم الراحمين. Sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya, di sini Buya ingin mengetahui bagaimana pemahaman kalian tentang pembelajaran yang telah terdahulu. Apakah hanya sekedar lewat atau memang betul-betul dipelajari atau betul-betul memang paham waktu itu. Minggu yang kemarin apa pelajaran kita? Tentang akidah Islam. Ada yang masih ingat apa itu akidah? Tunjuk tangan. Silakan. Akidah yang berasal dari kata apa ya, akidatan yang berarti ikatan atau perjanjian secara istilah yakin hati atas sesuatu. Iya betul, dia masih ingat. Beri dulu tepuk tangan untuk kawan kita. Itu tadi pengertian dari akidah. Dan minggu kemarin kita juga membahas tentang sumber akidah Islam. Masih ingat? Siapa yang masih ingat sumber akidah Islam? Sumber-sumber akidah Islam ada dua, Al-Quran dan hadis. Al-Quran dan hadis. Tepuk tangan lagi untuk kawan kita. Dan hari ini kita akan mempelajari tentang sifat-sifat Allah. Tapi sebelum kita masuk ke materi, di sini Buya juga menanyakan, mungkin kita sudah ada yang mempelajari di waktu SD atau mungkin di sekolah ibtidaiyah tentang sifat-sifat Allah. Siapa yang tahu sifat-sifat Allah? Ya. Wujud ya. Wujud. Selain wujud, idam. Terus ada lagi? Bata. Ada lagi? Kalam ya. Al-kalam. Itulah adalah salah satu contoh dari sifat-sifat Allah. Ini punya satu cerita buat kalian. Ceritanya ini ada seorang guru yang sangat sayang kepada muridnya. Kalau dibilang pilih kasih gitu kan. Jadi karena guru itu cuma sayang kepada murid, akhirnya kawan-kawan yang lain itu merasa cemburu. Kenapa kami tidak disayangi? Akhirnya cerita ini terdengarlah oleh guru tersebut dan guru itu memanggil semua murid-muridnya. Memanggil semuanya. Kemudian setelah itu guru memberikan tugas kepada anak muridnya itu.
tugasnya itu diberikan satu ayam untuk disembelih. Setiap murid dikasih satu ayam untuk disembelih. Tapi dengan satu syarat, menyembelihnya tidak boleh ada yang melihat. Itu syaratnya. Kemudian besoknya cuma satu orang murid yang membawa ayam yang masih hidup. Ditanyalah, kau di mana disembelih? Di kamar mandi. Kamu di mana disembelih? Di bawah tanah. Kamu di mana disembelih? Di atas loteng rumah. Di atas loteng rumah katanya disembelih. Kemudian yang satu ini ditanya, kenapa kamu nggak menyembelih ayam itu? Kemudian apa katanya? Pak Ustadz, saya nggak mendapatkan tempatnya itu yang tidak ada yang melihatnya. Saya memang bisa menghindar dari penglihatan manusia, tapi Allah melihatnya. Nah, inilah cerita tentang guru dan murid tersebut. Nah, dari cerita ini, apa yang kalian pahami atau ambil kesimpulan dari cerita yang Buya paparkan ini? Ada yang bisa? Apa? Bahwa Allah Maha melihat dimanapun kita berada. Oh iya, bahwa Allah itu maha melihat dimanapun kita berada. Walaupun semut di batu yang hitam, di malam gelap gulita, itu Allah maha melihat. Ini memiliki satu gambar. Silakan dulu perhatikan baik-baik ini. Gambar apa ini? Gambar planet. Dari gambar ini ada yang bisa mengambil pelajaran? Apa? Apa tadi? Bahwa ada yang menciptakan. Bahwa ada yang menciptakan planet ini. Iya. Ada lagi? Ya. Karena ada yang mengatur perputarannya. Ada yang mengatur perputarannya. Iya, kalau dilihat memang dari gambar ini, siapa yang menciptakan ini? Kemudian siapa yang mengaturnya ini? Dari sinilah timbul keyakinan bahwa ada yang menciptakan dan ada yang mengaturnya. Jadi masuklah kita ke materi. Materi kita hari ini tentang sifat-sifat Allah. Apa itu sifat-sifat Allah? Sifat-sifat Allah itu adalah sifat yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sifat-sifat Allah ini terbagi 3. Ada wajib, ada mustahil, ada jaiz. Jadi kalau ditanyakan apa itu sifat wajib, sifat wajib adalah sifat yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mustahil yang enggak dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau lawan kata dari sifat wajib. Kemudian jaiz adalah sifat yang boleh Allah lakukan dan boleh tidak lakukan. Kemudian sifat wajib ini ada berapa? 20. Ada 20. Sifat mustahil, kalau ada 20 sifat wajib, berarti sifat mustahilnya ada 20 juga. Berarti kalau mustahil itu cuma 1, yaitu yumkinu tarkuhu wa yumkinu yaf'aluhu. Allah mungkin melakukannya dan Allah mungkin meninggalkannya. Dan sifat wajib bagi Allah ini ada 4 macam. Ada yang disebut sifat nafsiyah, kemudian salbiyah, kemudian ma'ani, dan ma'nawiyah. Sifat nafsiyah ini cuma ada 1, yaitu wujud.
Wujud. Lawan katanya tadi apa? Al-adamu. Kemudian sifat salbiyahnya apa saja? Bidam. Bako. Mukhalafatul Lil hawadi. Qiyamuhu binafsihi wahdaniyah. Jadi ada berapa? Ada 5. Idam baqa mukhalafatul lil hawadis qiyamu bin nafsi wahdaniyah. Kemudian ma'ani. Qudrah, iradah, ilmun, hayat, sama, basar dan kalam. Inilah sifat dari ma'ani. Kemudian maknawiyah ini muridan, aliman, hayyan, kemudian sami'an, basiran, mutakalliman. Inilah pembagian sifat wajib. Ada yang disebut dengan sifat nafsiyah, salbiyah, ma'ani dan ma'nawiyah. Selanjutnya di sini Buya akan berikan tugas kalian, yaitu mengerjakan soal pilihan ganda. Silakan dijawab dengan baik dan benar. Sebelum kita tutup pertemuan kita hari ini, di sini Buya ingin mengajak kalian untuk bersama-sama menarik kesimpulan yang kita pahami atau yang kita pelajari pada hari ini. Yang pertama, apa itu sifat-sifat Allah? wajib, mustahil, jaiz. Iya, sifat-sifat Allah itu ada sifat wajib, ada sifat mustahil, ada sifat jaiz atau sifat harus. Kemudian berapa sifat wajib bagi Allah? Ada 20. Ya, sifat wajib bagi Allah ada berapa? 20. Kemudian sifat wajib ini terbagi kepada berapa? Berapa sifat wajib bagi Allah ini? Dibagi kepada berapa? Ada 4. Apa itu? Sifat nafsiyah 1. Sifat salbiyah. Sifat ma'ani. Iya, sifat yang wajib bagi Allah ini ada 4 macam. Ada yang disebut dengan sifat nafsiyah, ada sifat salbiyah, kemudian ada sifat ma'ani, dan ada sifat ma'nawiyah. Siapa yang tahu apa itu sifat nafsiyah bagi Allah? Wujud, ya. Sifat nafsiyah bagi Allah cuma ada 1, yaitu wujud. Artinya ada. Lawan katanya tiada. Bahasa Arabnya adamu. Alhamdulillah, pertemuan kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan kita tetap diberikan kesehatan agar kita bisa bertemu kembali di pertemuan selanjutnya. Dan untuk menutup pertemuan kita ini, kita masih minta kepada ketua kelas untuk membaca atau memimpin doa kafaratul majlis. Kepada ketua dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
anta. Astaghfiruka. Wa atubu ilaik. Naam, ila liqa ma'as-salama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.